Oke, setelah kita udah modelin kapal dan dirasa kapal kita sudah bentuknya eh, sudah bagus ya, sudah mirip kayak rencana garis kita. Setelah itu, setelah kita memodelkan, kita harus memvalidasi properti-properti hidrostatiknya. Nah, untuk memvalidasi properti hidrostatik, kita kan sudah punya data CB, CP, CM, ya yang lain-lain itu ya. Nah, kita bisa melihat properti hidrostatik atau karakternya kapal itu di Maxur Modeler ini. Jadi kita bisa ke data, terus ke calculate hidrostatik. Nah, di sini nanti akan muncul displacement kalian, ya. Displacement itu karena volume yang dikalikan dengan massa jenis air laut, karena di sini kita pakai air laut ya. Kita pakai 1,025 ton per meter kubik. Jadi displacement itu fungsi volume dikalikan dengan massa jenis. Nah, displacement kapal kita dalam ton satuannya itu sekian. Nah, apakah benar dari kebutuhan desain kalian? Nah, itu kalian setelah kalian memodelkan kapal, kalian bisa copy tabel-tabel ini, bisa di copy, kalian cross check dengan CB kalian, CP, CM, CWP atau displacement. Di misal displacement kalian sebenarnya sekian, misalkan 130.000 katakanlah ya, 130 ton misalkan. Nah, ini kriteria. Sementara desain kalian itu displacementnya 129 ton. Berarti error kalian itu sekian gitu ya. Nah, di sini errornya 0,7, masih terlalu besar, harusnya kan di bawah 0,5. Berarti kapal kalian katakanlah kurang besar kalau dari kriteria atau kurang kecil. Kayak gitu ya. Jadi properti-properti ini bisa di copy terus dimasukkan ke sini. Jadi di sini ada apa aja sih? Di sini ada displacement, volume displacement ya, atau volume. Terus water plane area. Water plane area itu nih, water plane area sesuai yang perhitungan Excel kalian sudah ada, satuannya meter persegi. Terus koefisien mulai dari prismatic, block, midship, water plane, kayak gitu sudah ada di sini. Apakah ini semua sesuai? Nah, yang menjadi persyaratan itu adalah displacement, CB, terus CWP, kemudian water plane area ya, dan LCB. Nah, ini harus terpenuhi ya. Yang parameter-parameter ini harus terpenuhi. Terus di sini ada LCB length. Nah, ini artinya longitudinal center of buoyancy, tapi dia dilihat dari mana? Dilihat dari titik Z atau from zero point. Nah, zero point kapal kita sebelumnya, kalau kita masuk ke frame of reference, zero point kapal kita ada di AP ya. Sementara data-data kapal itu eh, jaraknya longitudinal untuk center buoyancy atau center of flotation itu adanya dari midship. Nah, berarti kita untuk memunculkan nilainya dari midship, berarti kita harus memindah zero point kita ke tengah, dimana artinya kita memindah area bacaan untuk parameter hidrostatik di sini. Kalau di sini kan hidrostatik membacanya dari zero pointnya ada di AP. Berarti kita pindah zero pointnya sekarang kita pindah supaya berada di midship. Nah, di midship nih. Tapi ini masih 000. Kita tulis saja forward perpendikularnya 233. Itu adalah LPP kita ya. Nah, sekarang kalau kita ketik 233, terus kita klik di kolom lain, nanti dia secara otomatis akan mengenerate setengah dari 233 atau setengah dari LPP kita dibaca dari AP. Jadi AP ke FP itu 233, dia ngebaca setengahnya ada di 116,5. Nah, setelah ini muncul angkanya, kita nyalakan atau kita pindah ke midship.
Nah, akhirnya 0 point baru berada di midship, kita oke. Terus kita baca lagi nih, calculate hidrostatik. Untuk parameter-parameter yang selain parameter panjang secara longitudinal, dia akan sama, nggak akan berubah ya. Displacement, CWP, WP, kayak gitu-gitu. Tapi sekarang longitudinal center of buoyancy, dia sudah berubah 5 meter dari Z. Positif ke depan, negatif ke belakang. Gitu. Nah, syarat terakhir adalah LCB harus di depan dari LCF. Jadi LCB harus lebih besar dari LCF. LCF itu adalah longitudinal center of flotation di sini. Jadi LCB kita harus di depan dari LCF. LCF kita di belakang, berarti LCF itu di belakangnya Z atau di belakangnya midship, sementara LCB kita ada di depannya midship. Kayak gitu ya. Oke, itu keluarlah parameter hidrostatik. Nah, kalau nggak terpenuhi gimana? Kalau misalkan kalian udah desain nih, kok masih belum terpenuhi sesuai berarti kalian perlu melihat apa saja yang masih belum terpenuhi. Kalau displacement katakanlah masih belum terpenuhi, berarti kapal kalian itu kurang gedut atau kurang kurus secara volume ya. Apakah dia terlalu gedut atau terlalu kurus? Jadi dilihat angka aslinya di sini itu dia mendekatinya itu karena kurang atau karena terlalu besar kayak gitu ya. Nah, terus kalau waterplane area nggak terpenuhi misalkan aslinya waterplane area itu sekian tapi desain kalian hanya sekian. Nah, karena waterplane area itu hanya membaca di bidang garis air kapal, berarti kalian mengutak-utik atau mengedit model kalian yang hanya berada pada draft desainnya saja. Jadi pada DWL-nya saja sini. Ya, di DWL sini kalian rubah-rubah. Jadi kalau mau ngedit yang bagian draftnya aja, kalian bisa pencet kontrol terus di masking. Nah, nanti kan muncul nih waterplane area yang ada di draftnya aja. Nah, ini kalian rubah-rubah bentuk waterplane-nya sampai di sini sudah kebaca waterplane areanya udah bener nih segini gitu. Ya, sini gitu. Terus kalau longitudinal center of buoyancy-nya kurang maju, misalkan dari data itu kebutuhannya sekian, tapi kalian masih terlalu sekian. Berarti kalau longitudinal center of buoyancy itu menunjukkan kapal itu condong lebih besar ke depan atau lebih besar ke belakang kan. Antara kedua itu ya, karena longitudinal itu ya maju atau mundur. Nah, berarti kalian kalau misalkan terlalu maju, berarti kalian harus membuat seolah-olah kapal itu volumenya semakin ke belakang. Berarti bagian belakang station-stationnya digedutin atau dilebar-lebarin gini ya, bagian belakang gini. Ini agak dilebar-lebarin sampai ketemu nilai-nilai yang pas. Gitu. Jadi inilah yang nanti akan menjadi hasil validasi kalian. Sini. Nah, eh, hasil hidrostatik tadi ini ya para properti hidrostatik dia ini membaca dari draft yang kita pilih ya. Nah, draft yang kita pilih itu di mana? Di reference point ini. Nah, jadi kita di sini ngeset vertical datum. Di sini DWL atau draft waterline-nya kita set ke draft desain kapal kita. Kalau kita set ke draft 10 meter katakanlah ya. Nah, ini nanti garisnya akan turun ya. Eh, kalau kita masuk ke para properti hidrostatik, nah properti hidrostatik di sini yang terbaca hanya di draft 10 ini ya, yang garis biru ini. Jadi yang dibaca hanya sampai draft 10. Nah, jadi kelihatan kalau kita 10 meter draftnya itu ternyata cuma mendisplace air laut 80.000. Padahal tadi kalau 15,45 meter itu 129.000. Begitu juga properti-properti yang lain di sini itu membacanya berdasarkan eh, fungsi draftnya ya. Nah, kalau di sini waterplane area. Waterplane areanya sekarang bukan waterplane area di draft design, tapi waterplane area atau bidang garis air di
di draft 10 meter itu kayak gitu ya. Jadi kita membacanya tetap di draft desainnya 15,45 ini ya. Oke. Nah, setelah semuanya selesai, kalian rasa model kalian sudah rapi, sudah terpenuhi keseluruhan validasinya dengan persyaratan-persyaratan yang ada, kalian bisa mengekspor hasil gambar kalian ke AutoCAD. Caranya, sekarang kalian tampak depan dulu, ya, tampak depan, kalian bagi dua gini, kalian nyalakan stationnya ada di sebelah sini, section ini kalian nyalakan. Ini artinya terbagi dua ya, antara bagian belakang dengan bagian depan. Di sini harusnya ada garis-garis edges. Nah, ini kalian bisa tambahin masuk ke sini biasanya. Nah, gini. Oke. Ini ya garis edgesnya itu yang ini ya, yang hitam. Ini meskipun kebablasan sebenarnya dia berhentinya cuma sampai di hitam, di yang garis hitam aja. Jadi itu sebenarnya karena surface-nya ngebug, error ketika di trim, dia itu masih kebaca surface padahal sebenarnya udah di trim di garis hitam ini dari curve yang kita bikin itu ya, dari curve ini. Tapi ini ngebug, jadi surface-nya masih menyala, jadi masih memunculkan garis-garis section yang warna hijau. Nah, tapi nggak apa-apa, itu nanti kita bisa trim. Nah, oke, sekarang kita ke tampak depan, kita ekspor gambar kita ekspor ke DXF and Edges, kayak gini ya. Terus kita pilih yang 2D DXF, formatnya 1:1, polyline-nya kita pilih polyline, ini biarin aja. Terus kita pilih bagian kemana kita mau men-save ya, men-save hasil gambar kita. Nanti aku sebut aja di sini body plan Maxur. Oke, ini gambarnya jangan sampai ikut ya. Jadi di hide dulu image-nya. Terus kita ke shear plan. Oke, shear plan di sini. Nah, garisnya muncul bagus kayak gini kan, rapi. Kita lakukan hal yang sama. Balik lagi, export DXF and IGS. Kemudian kayak gini. Pilih direktorinya. Shear plan. Lalu yang terakhir adalah half breadth plan-nya. Nah, kalau half breadth plan, karena dia setengah, kita matikan ininya, setengahnya. Nah, jadinya dia muncul lagi kan. Terus, kita paskan atau sorry bukan dipas, kita tinggal nyalakan waterline-nya. Waterline kita nyalakan. Kalau kalian mau nyalakan DWL itu nanti warnanya kuning. Ini adalah bidang garis air di draft desainnya ya, 15,45 tadi. Atau kalian bisa menyalakan waterline-nya gini. Kalau di sini DWL-nya karena bareng dengan pembacaan waterline jadi ketutupan. Terus kalian bisa ekspor seperti biasa, ekspor. Ini ya. Oke, setelah itu kalian coba masuk ke directory yang tadi kalian plot. Di sini kita lihat filenya itu DXF ya, bukan DWG. Kalau AutoCAD itu formatnya DWG, drawing. Nah, sementara di sini itu formatnya DXF, format dari keluarannya maksud. Nah, ini kalian masuk dulu ke AutoCAD kalian yang lama yang biasanya itu yang buat edit-edit kapal yang kayak gini, perhitungan-perhitungan. Kalian masuk dulu ke sini. Kalian supaya nggak bingung, kalian namain aja di sini bagiannya Maxsurf.
Oke, di sini areanya Maxsurf, di sini area yang kalian kerjakan buat AutoCAD katakanlah, biar nggak bingung ya. Oke, Maxsurf. Nah, setelah itu kalian buka yang sudah diplot di tadi. Di mana? Dari Maxsurf ya. Ini body plan, kita langsung klik 2 kali aja. Nanti otomatis kebukanya pakai AutoCAD. Kalau nggak kebuka pakai AutoCAD, klik kanan open with Autodesk gitu ya. Nah, ini kebaca kan hasilnya kayak di AutoCAD gitu. Nah, sorry. Ini nggak muncul gridnya ya atau garis-garisnya. Buat gridnya, karena dia nggak muncul, sorry tadi kelupaan. Kalian bisa munculin dulu. Ini kan nggak ada grid-gridnya, garis-garisnya. Kalian bisa nyalakan dulu gridnya di sini. Nah, oke. Ini coba aku plot ulang ya. Export. Oke, udah ke export. Nah, udah ada gridnya, garis-garis ini ya. Jadi kalau di sini ada pasti otomatis muncul dalam bentuk layer. Ketika station 1 kita matiin, garis di station 1 akan mati. Begitu juga dan seterusnya. AP, B, FP nanti akan mati. Nah, zero point itu nanti cuman nge-hide ini aja. Nge-hide ini apa ya? Ancer-ancernya atau apa lambang-lambang zero point. Grid itu nanti itu adalah layer ininya, garis-garis bantu. Kalian bisa copy aja semuanya. Ctrl C. Terus kalian pindah ke AutoCAD yang tadi. Kayak gini. Nah, ini gridnya aku nyalain. Nah, akan muncul di layer yang sama. Kayak gini ya. Nah, tapi sini kan warnanya gelap ya. Di sini sebenarnya ada edges, tapi warnanya gelap. Nggak kelihatan. Oh, sorry, di sini belum nyala. Makanya. Nah, ini. Sorry, belum nyala. Export lagi sekali lagi. Bagi 2. Oke, sorry. Tadi garis edge-nya belum nyala. Jadi nggak kelihatan garis pinggirnya. Oke, langsung aja kita copy. Masuk ke AutoCAD yang tadi. Nah, di sini ada garis edge yang asli ya, yang dari bentukan forecastle deck. Nah, garis-garis lain ini kalian bisa trim atau potong sesuai perpotongan di edges-nya gitu. Ya, kalian rapikan lah ya intinya. Dan seterusnya. Ini berarti karena forecastle-nya cuma sampai sini, yang garis lain itu dipotongnya di bawah gitu. Nah, gini ya. Yang ini juga. Kalau ini karena hub deck masih sampai pinggir, dipotongnya di sini. Oke, gini ya. Grafikan dan pada akhirnya nanti kalian akan menggabungkan seperti bentuk line spline ya. Nanti aku akan kasih contoh dari line spline. Oke, nah jadi ini adalah bentuk line spline. Ini tugasku dulu. Pertama kalian arrange saja kayak gini. Untuk station pastinya lengkap dari FP sampai station AP lengkap ya. Terus untuk half breadth plan, di half breadth plan ini kan ada waterline.
Nah, ini kalian nggak usah apa namanya, nggak usah waterline yang terlalu rinci kayak gini tuh, nggak usah. Jadi bertahap aja, bertahap rinci dari bawah nol ke waterline bawah-bawah itu ya, 0, 1, 2, 3 itu rinci, tapi setelah itu lompat-lompat nggak apa-apa. Jadi di sini kalau aku ada 0, 1, 2, 3, 4, lompat ke 8, lompat ke 12, lompat ke 17, waterline draftku di sini 21,45, terus yang terakhir ini deckku gitu ya. Nah, ini deck, di sini WL 21,45 itu draftku ya, T-nya 21,45, terus baru ke deck. Terus sini kasih keterangan-keterangan gitu. Ya. Setelah itu untuk shear plan, kemarin Pak Mur infokan 3 atau 4 garis cukup sih. Jadi pertama garis tengah dari kapal, ya bidang-bidang tengahnya ini. Kalau di gambar ini berarti garis tengah ini ya. Ini center line-nya. Ini di offset 0. Ini terus bertahap rinci dari tengah, terus semakin melebar atau semakin melebar keluar kapal itu semakin renggang, itu nggak apa-apa. Jadi misalkan di sini 0, sini 1, lompat ke 3, 5, 7, 12 gitu. Intinya 3 sampai 4 garis cukup untuk patok line dari shear plan gitu ya. Oke, waterline sudah, shear plan sudah. Sebenarnya kalian bisa mengurangi garis-garis ini langsung dari desain grid ya. Jadi desain grid di sini kalau kalian kurangi, misalkan ini mulai dari waterline 5 ini aku lompat-lompat lah. Misalkan kayak gini. Misalkan aku hapus ini, terus lompat ke 9, dari 9 lompat ke 12, 12 masuk langsung ke 15,4. Nah, nanti waterline-ku langsung berkurang gini ya. Jadi nanti kalian ketika ekspor lagi atau kalian mau ekspor itu nanti waterline-nya hanya kebaca ini. Yang ini saja. Begitu juga dengan patok line. Kalian kalau dari desain grid patoknya dikurangin. Jadi cuman 3 atau 4 atau 5 lah kalau kalian mau kelihatan bagus ya. Itu kalian kasih 5. Nah, yang paling luar, patok line paling luar itu kok waterline, nah, patok line paling luar itu jangan di full lebarnya. Jadi misalkan kapalku di sini tuh breadth-nya itu 42. Berarti setengah dari breadth itu 21 meter kan. Nah, di sini aku nggak tulis 21 meter, tapi aku tulis 20. Nah, gitu. Jadi jangan full lebarnya, tapi kurang dari full lebarnya. Bisa kurang setengah meter atau 1 meter kayak gitu. Sekalian arrange kayak gini. Kalian kasih keterangan-keterangan kayak gini ya. Kayak gini, di mana bulwark, di mana forecastle deck, di mana poop deck. Terus kalau dilihat dari depan, itu poop decknya jadi kayak gimana, forecastle-nya kayak gimana, bulwark-nya kayak gimana, kayak gitu ya. Nah, oke, sampai sini dulu. Nanti setelah itu kalian akan mengisi tabel-tabel ini. Ini tabel-tabel koordinat dari titik-titik atau rencana garis dari kapal kalian. Itu nanti di video selanjutnya ya. Jadi kalian bisa plotting ini dulu aja setelah validasi kalian sudah benar. Oke, itu aja.